Hello guys and welcome to my channel and welcome back to my channel. Buat kalian yang sudah subscribe channel ini, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, harap di subscribe ya cuy, karena di kedepannya gue juga bakalan bikin konten kayak gini terus, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, jadi di video kali ini gue mau bikin konten tentang AVG ya, atau konsumsi rata-rata bahan bakar yang biasanya itu ada di speedometer kendaraan ya. Biasanya ada di motor-motor matic zaman sekarang kayak NMAX, Aerox, ADV, PCX, Vario, dan yang lain-lain yang ada AVG-nya. Kalau di Vario mungkin itu ya langsung real time gitu ya, kayak RPM gitu. Kalau di NMAX juga gitu, di Aerox juga sama kayaknya RPM. Kalau di PCX atau di ADV mungkin ada sendiri ya, kayak tulisan berapa kilometer per liter atau berapa 100 per kilometer gitu coy. Oke, jadi di video ini gue bakalan bahas apa sih itu AVG dan kenapa orang-orang banyak membingungkannya sampai ada yang bisa dibilang kayak kompetisi gitulah ya, banyak-banyakan angka AVG gitu. Semakin angkanya besar, semakin angkanya banyak, dialah yang pemenangnya gitu coy. Oke, jadi di video ini gue mau meluruskan apa itu AVG biar nggak banyak orang kemakan omongan orang-orang yang seperti itu ya, dalam tanda kutip gitu ya kan, seperti itu. Oke, jadi di sini gue pengen ngasih edukasi tentang yang namanya average konsumsi bahan bakar. Nah oke, jadi yang pertama mau gue bahas itu tentang AVG sendiri. AVG itu apa sih? Yang seperti gue bilang tadi, AVG itu adalah singkatan dari average. Kalau di bahasa Indonesia kan jadinya rata-rata. Rata-rata apa? Ya tadi kan gue udah bilang, rata-rata konsumsi bahan bakar coy. Jadi gitu. Tapi yang hitung rata-ratanya itu komputer motor kalian atau ECU atau apa ya, gue nggak tahu ya. Pokoknya yang tahu angka-angka itu motor kalian, yang hitung itu ya motor kalian. Nah itu sama aja kalau kalian kayak misalnya kalian pengen ngecek nih motor gua seberapa ya iritnya. Kalau orang zaman dulu tuh pakainya sistem full to full. Jadi setiap ngisi full itu terus dicatat bahan bakarnya, dicatat apanya namanya, kilometernya ya kan, pas ngisi full terus nanti dipakai beberapa kilometer sampai bensinnya berkurang setengah mungkin atau seperempat, terus ngisi lagi sampai full dan dicatat kilometernya lagi. Terus habis itu dikasih hitung-hitungan yang sebenarnya gue kurang ngerti sih. Buat kalian yang ngerti mungkin bisa komen di bawah. Nah nanti terus ketemu itu hasilnya berapa, dan itulah yang namanya average konsumsi bahan bakar dengan sistem full to full. Nah kalau yang di AVG di speedometer ini beda lagi. Katanya sih nggak tepat waktu kalian ngecek pakai cara manual, pakai cara full to full tadi. Jadi memang cara full to full itu lebih tepat untuk menghitung rata-rata konsumsi bahan bakar di suatu kendaraan coy. Nah jadi seperti itu tadi, meskipun nggak seberapa tepat ngitungnya si AVG ini di speedometer, tapi seenggaknya dia itu bisa ngasih kita informasi lah sekira-kiranya gitu ya kan. Kita itu selama berjalan itu kita pakai konsumsi bahan bakarnya itu seberapa gitu cuy. Nah kalau misal nih kalian biasanya dapat AVG itu sekitar 40 lah, kita 40,0 gitu kita ngomongnya kayak gitu coy, biar gampang aja. Dan akhirnya setelah beberapa hari kalian ngeriset ya, dan gue di sini juga nyaranin buat kalian untuk ngeriset si AVG dan juga trip meter ke 0 setiap hari ya. Jadi motor kalian sehari itu kalian riset aja, atau mungkin seminggu nggak apa-apa, tapi gua sih nyaranin sehari aja biar biar lebih tepat aja gitu. Nah jadi sehari kalian riset, misal di hari Senin kalian riset, dan pada malam hari waktu motornya udah kalian pakai itu dapetin misal 40 tadi. Jadi hari ini hari Senin kalian dapat 40, berarti konsumsi motor kalian 1 kilometernya dapat 40 kilometer. Itu bisa dibilang irit ya, apalagi buat kayak motor matic 150 cc zaman sekarang. Dan waktu besoknya, waktu Selasa atau mungkin Rebu kalian pakai, ternyata kalian dapatnya 38 lah bisa dibilang. Nah itu berarti ada yang salah dengan cara berkendara kalian, atau mungkin ada yang salah juga dari motor kalian. Misal bannya kurang angin, atau masalah di bagian mesin, CVT, atau lain-lain bisa disebabkan oleh itu. Padahal
Misalnya kalian melewati rute yang sama dengan cara berkendara yang sama gitu. Jadi kan harusnya dapatnya kan sama ya 40 kayak kemarin-kemarin. Tapi ternyata hari ini dapatnya lebih boros. Gitu coy. Nah itu berarti ada yang nggak beres di motor kalian dan kalian harus benahi gitu coy. Nah jadi itu adalah salah satu fungsi yang menurut gua lumayan membantu dari yang namanya AVG ini. Oke, terus buat kalian yang misal pengen dapetin AVG banyak, misal pengen dapetin 50 km per liter gitu kan. Caranya gimana sih? Jadi caranya itu kalian berkendara seekonomis mungkin, seirit mungkin, senyantai mungkin. Ngegasnya nggak usah dalam-dalam, jadi kalian gasnya tuh santai banget, lembut banget gitu, dikit aja gitu. Kalau bisa lari nggak boleh lebih dari 60. Terus jangan sering berhenti-berhenti. Yes, yang namanya stop and go itu malah bikin boros cuy. Pada kenyataannya seperti itu adalah faktanya. Dan ternyata kalau kalian touring itu bakalan lebih irit. Dan itu adalah fakta cuy. Gue juga kaget. Gue juga awalnya sih nggak percaya, tapi ternyata kalau dilihat-lihat orang-orang pengalaman gitu ya, bener aja sih. Jadi kalau dipakai harian, dipakai mondar-mandir ke sana ke situ doang, misal sehari 10 kilo gitu ya kan, itu motor bakal lebih boros cuy ternyata. Daripada kalian pakai touring misal 100 km gitu, itu bakalan lebih irit dipakai 100 km sekali jalan cuy ternyata. Dengan kecepatan yang normal dan cara berkendara yang nyantuy ya kan. Bukan yang ugal-ugalan gaspol mentok jebol gitu cuy, enggak, itu ya bakalan boros ya kan. Ya pokoknya disesuaikan dengan rute yang kalian jalani ya kan. Kalau misal banyak stop and go-nya, kalian kalau bisa ya ngeremnya nggak boleh mendadak itu, terus ngegasnya nggak boleh spontan-spontan banget. Itu bisa dipastikan AVG kalian banyak meningkat dan juga motornya pasti akan irit gitu coy. Dan ada mitos atau mungkin perkataan dari seseorang, katanya sih kalau kalian pakai motor manual atau mobil manual terus pengen bensinnya itu irit, itu katanya sih kita pakainya engine brake ya. Katanya sih gitu, tapi ya gue nggak tahu. Kalau di logika sih, engine brake itu kan malah membuat RPM kita naik drastis ya. Itu bukannya mengeluarkan bensin yang banyak ya. Kalau di logika gue sih gitu ya cuy, tapi ya nggak tahu kenyataannya kayak gimana, gue nggak tahu. Katanya sih malah lebih irit. Gue juga nggak tahu lah, dan gue nggak mau pikir panjang karena gue juga nggak punya motor manual atau mobil manual. Semuanya matic, mulai dari mobil sampai motor semuanya matic. Jadi ya gue nggak ada riset soal yang pakai engine brake bisa lebih irit. Oke, jadi kesimpulannya tentang pembahasan kita soal AVG di video ini. Jadi menurut gua nggak usah dipikir panjang lah ya, nggak usah dipikirin tuh yang namanya AVG. Kalau misal kalian benar-benar pengen tahu gimana borosnya atau gimana konsumsi rata-rata bahan bakar kendaraan kalian, kalian pakai aja metode full to full. Kalian pelajari itu, tanya mungkin sama orang tua, orang yang lebih tua pasti paham deh itu konsep full to full itu. Ya kebanyakan sih orang-orang zaman dulu pakainya itu coy. Dan itu udah gua verifikasi, anjay verifikasi. Udah gue verifikasi teknik full to full itu adalah teknik yang paling tepat untuk mengukur rata-rata konsumsi bahan bakar suatu kendaraan. Oke? Jadi buat kalian yang masih membingungkan AVG, lupakan cuy, lupakan. Daripada kalian stres ya kan mikirin itu. Udah dihiraukan aja itu yang di speedometer itu, dihiraukan aja. Jangan diperhatikan terus, oke? Oke, jadi segitu aja video dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like video ini jika video ini menarik buat kalian. Follow channel ini biar kalian dapat update video-video gua selanjutnya. And until next time.